Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita yang terbaik dari Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan kalau Dia memberikan, pasti yang terbaik. Dia Bapa yang the best. Dia selalu menyatakan apapun yang terbaik di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah apapun yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nah, Saudara, mari kita melihat di dalam Amsal pasal 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saudara, ada dua hal yang kita perlu sadari. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan kita Tuhan yang terbaik, Dia akan memberikan dua hal. Yang pertama adalah, saudara, Dia akan memberikan kecerdasan, kata Amsal 1 ayat 4. Kecerdasan artinya saudara akan mendapatkan pengetahuan, hikmat, kemampuan ilahi. Saudara, kita manusia yang cuman istilahnya satu dimensi. Ketika kita bergabung dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, dan kita bersama-sama Tuhan, kita masuk di dalam keakraban, keintiman dengan Tuhan di hadiratnya, maka ada penggabungan. Saudara, kita yang cuman satu dimensi dan Tuhan yang multidimensi, itu akan dahsyat. Ketika kita bersama dengan Tuhan yang multidimensi, maka kita yang tidak punya pengalaman apa-apa, kita yang tidak punya pengetahuan apa-apa, kita yang tidak punya kecerdasan apa-apa, Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita. Saudara, kalau begitu bagaimana caranya? Saudara, maka Tuhan berikan itu kepada setiap saudara dan saya ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, pagi ini temanya adalah yang terbaik daripada Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya tidak pernah melihat jalan keluar. Saya mau beritahu, surga tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah menolak saudara. Tuhan tangannya terbuka untuk menolong, menyatakan yang terbaik. Kalau begitu saudara, alami Tuhan dan rasakan kebaikannya. Karena Tuhan akan berikan, yang pertama adalah saudara diberikan kecerdasan. Contohnya siapa? Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 2, saudara, kecerdasan itu dialami oleh yang namanya Belsasar, yaitu Daniel. Saudara, pada waktu itu raja bermimpi bahwa mimpinya itu tidak ada yang bisa menerjemahkan. Bahkan dia sendiri lupa mimpinya. Tetapi ada para ahli nujum, orang-orang pintar, semua yang ada pada waktu di Babel dipanggil, tidak bisa memecahkan masalahnya. Kenapa? Artinya mereka kurang cerdas. Karena kecerdasan dunia dibandingkan dengan kecerdasan Tuhan jauh sekali, saudara. Saudara, Tuhan lebih unggul, surga lebih dahsyat. Nah, saudara, pada waktu Daniel dipanggil, ancamannya, kalau tidak bisa memecahkan masalah, semua orang-orang bijaksana di Babel akan dibunuh. Termasuk Daniel mungkin. Tetapi waktu Daniel mendengarkan itu, dia bisa memecahkan masalahnya. Di dalam Daniel, pasalnya yang kedua, saudara, di dalam ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dan ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan dan melekat dengan Tuhan, yang terbaik yang pertama adalah kita akan mengalami kecerdasannya. Daniel mengalami itu. Saudara, problemnya adalah kalau Daniel tidak mendapatkan kecerdasan dari Tuhan, dia akan binasa, dia akan dipenggal bersama dengan orang-orang yang lainnya. Tetapi justru ketika dia lihat Tuhan itu baik, dia membuat segala sesuatunya. Lalu Daniel mendapatkan kecerdasan. Daniel bisa pecahkan masalah itu. Dan Daniel tidak hanya memberkati kerajaan itu, tidak hanya menyingkapkan apa rencana Tuhan terhadap raja itu, tapi yang dahsyatnya Daniel menyelamatkan banyak orang. Tahukah saudara, waktu engkau mengalami yang terbaik dari Tuhan, yang pertama, saya percaya akan ada kecerdasan, ada hikmat, pengetahuan Tuhan akan dicurahkan kepada setiap kita. Caranya adalah selalu, saudaraku, buang jauh-jauh bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan terlalu dan amat baik. Buang jauh-jauh bahwa Tuhan itu jahat dan gak suka sama saudara. Dia tidak pernah menekan, Dia tidak pernah menghancurkan kita. Dia membangun dan menguatkan kita. Yang kedua,
Perhatikan di dalam Amsal 1 ayat 4 tadi, yaitu ketika kita masuk di dalam Tuhan, kita menerima kebaikan Tuhan, kita akan melihat ada kebijaksanaan tadi dikatakan ayat yang keempatnya. Saudara, kepada orang-orang muda diberikan hal yang bijaksana. Artinya apa, saudara? Bijaksana itu sesuatu yang kita tidak dapat dari dunia. Tetapi saudara dapatkan ketika saudara selalu hidup di dalam anugerahnya, di dalam mengandalkan Tuhan. Tuhan baik, yang terbaik daripada Tuhan adalah Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah masalahmu, yaitu ada hikmat, ada kebijaksanaan. Saudara bisa memecahkan semuanya itu. Saudara ingat Salomo pada waktu seorang ratu Sheba dari negeri seberang, sampai dia penasaran, dia ingin bertemu dengan Raja Salomo ini. Lalu saudara dia tes dan akhirnya dia berkata, benarlah, tidak seperti yang aku pikirkan bahwa engkau itu orang yang cerdas luar biasa. Saya mau bacakan satu ayat dulu saudara, supaya kita tahu ceritanya ini. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawai ini yang selalu melayani engkau, yang menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenarannya. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 tadi. Mari kita belajar bahwa inilah yang dialami oleh Salomo. Sampai Ratu Sheba terheran, saudara. Dia merasa, wow, dahsyat sekali. Saudara, Salomo masih muda, tetapi dia mengalami kebijaksanaan daripada Tuhan. Apapun pertanyaan Ratu Sheba, tidak ada yang tidak dijawabnya. Apa yang dia utarakan, tidak ada yang tidak dipecahkan oleh Salomo, saudara. Saya percaya pagi ini, kalau kita terus datang sama Tuhan, apapun yang kau alami, pergumulan apapun, tidak ada yang Tuhan tidak bisa pecahkan. Yang terbaik daripada Tuhan adalah, Tuhan akan kasih kemampuan, kebijaksanaan surga akan mengalir di tengah-tengah engkau. Kalau engkau mengalami itu, saya percaya, saudara, hari ini bukanlah menjadi hari yang melelahkan, tapi hari yang kita akan melihat bahwa Tuhan dahsyat di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati saudara dimanapun kita berada. Amin.